Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas 5 jaringan komputer tentang implement subnetted IPv6 addressing schema. Nah, di sini kita udah dapat addressing table seperti ini, terus kemudian di sini juga ada bagian background sama instruksi. Nah, di bagian instruksi ini kita baca terlebih dahulu. You have been given the IPv6 subnets. Nah, kita dapat IPv6 dengan subnet ini sebagai subnet awal. Dimulainya dari C8 ini. Oke, berarti nanti jaringannya dimulai dari 2001 DB8 ACAD C8 gitu. Terus, oke, sebentar, mending WA ini saya ini biar tidak mengganggu dari noise-nya. Oke, you will need for more subnet. Nah, kita dibutuhkan 4 IP lagi ya untuk memenuhi dari apa yang ada di device-device ini. Terus increment the subnet address consecutively by one to arrive at the 4 required subnet. Berarti dari IP yang start dari C8 ini berarti kita incrementkan di plus 1 gitu. Berarti kita pakai hexadesimal di sini di IPv6 seperti C9, terus selanjutnya CA, CB, sama CC. Nanti di sini diisikan C9, terus di sini CA, terus sini CB, sini CC. Oke. Em, untuk ini langkah-langkah memenuhi dari apa yang ada di device ya. Berarti oke, kita langsung ke bagian router 1 dulu. Nah, di bagian router 1 kita ke terminal. Terus kita jangan lupa diberikan IPv6 unicast routing. Ini diperuntukkan untuk IPv6 agar dia bisa di-enable, ibaratnya di-enable IPv6 ya. Kalau misal kita tidak mengkonfigurasikan unicast routing, otomatis IPv6 itu nanti tidak bisa diimplementasikan gitu. Terus kita beralih ke bagian oke. Yang awal kita di R1G00. Berarti interface gigabit 0/0 dulu. Terus kita berikan link lokal terlebih dahulu ya. Nah, link lokal ini bisa kita lihat di bagian addressing table. Dia memakai FE80 1 ini. Terus link lokal. Nah, kita isikan IP address-nya 2001 DB8 ACAD terus C8 1/64 gini. Nah, setelah kita sudah setting bagian link lokal sama address-nya, langsung saja di no shutdown untuk merestart dari portnya ya, port dari gigabit 0/0. Nah, terus kita bisa lihat bagian completion-nya, kita cek result terlebih dahulu untuk melihat. Nah, di sini untuk konfigurasi dari gigabit 0/0 sudah selesai. Selanjutnya beralih ke interface lain, yaitu interface gigabit 0/1 IPv6 address. Nah, link lokalnya sama kayak tadi karena dia di jaringan yang sama. Terus untuk dari IP address-nya sendiri yaitu 2001 DB8 ACAD. Nah, karena C8 udah dibuat tadi, sekarang kita pakai C9 1/64 gini. Nah, no shutdown. Nah, setelah di no shutdown kita exit. Oke, untuk di bagian ya bentar ini kok gini ya. Nah, di bagian R1 udah selesai, kita beralih ke bagian router 2 sekarang. Oke, kita enable konfigurasi terminal, kasih unicast routing agar IPv6-nya bisa berjalan. Terus interface-nya ganti ke gigabit 0/0. Terus kasihkan link lokal. Nah, link lokalnya tergantung dari yang ada di addressing table. Dia R2 berarti dia berada di subnet kedua gitu. Berarti FE82 link lokal. Nah, kayak gini. Kemudian kita setting IP address-nya 2001 DB8 CAD. Nah, karena C8 sama C9 sudah dipakai
di bagian jaringan ini. Terus selanjutnya kita langsung CA karena habis 9 langsung huruf A kalau heksadesimal gitu. Terus ini /64 gini. Nah, setelah itu no SH. Nah, setelah di no shutdown, kita beralih ke interface yang lain. Isi dulu interface-nya ganti ke gigabit 0/1, IPv6 address, kita setting link lokalnya, 2 link lokal, IPv6 address 2001 DB8 ACAD. Nah, setelah CA berarti dia di increment menjadi CB 1/64. No shutdown. Nah, oke. Setelah kita setting di bagian R1, R2. Nah, sekarang yang kita perlukan adalah karena ini masih merah, kita diharuskan untuk setting di bagian serialnya di antara R1 sama R2. Oke, kita beralih ke bagian R1 dulu. Interface serial 0/0/0. Nah, di sini diisikan IPv6 address link lokalnya sama kayak di router 1 ya. Emang router 1. Terus link lokal gini. Nah, kita isikan IP address 2001 DB8 ACAD karena di bagian gigabit Ethernet udah diisi C8, C9, CA, CB. Berarti sekarang kita isikan ACAD, CC gini. Terus kemudian 1/64. Nah, setelah itu jangan lupa di no shutdown. Oke, langkah selanjutnya beralih ke bagian R2 di serial juga ya. Interface serial 0/0/0. Nah, di sini kita isikan IPv6 address FE81 link log. Oh karena ini R2, link lokalnya pakai 2 juga gitu. Nah, untuk IP address sama seperti yang di serial di router 1, berarti 2001 DB8 CAD. CAD. Nah, terus CC karena di R1 dia diisinya sama seperti link lokal, dia diisi 1, berarti kita di sini diisi 2 itu /64. Kita exit. Ya ampun lupa. Kita masuk interface dulu, jangan lupa di no shutdown ya. Oke, kita exit. Nah, kita lihat bagian computation-nya, kita cek result. Kalau misalnya ada yang salah, nah ini berarti ada yang salah nih. Di bagian gigabit, oke. Berarti ada yang salah. Kita cek terlebih dahulu. Wah, ini ada yang kurang ternyata tadi ya. Kenapa saya tulis 201 gitu. Oke, berarti kita konfigurasi ulang ke internet gigabit 0/1. PVC-nya address 2001 DB8 CAD CB 1/64 gini. Kita exit. Oke, kita untuk jaga-jaga di no shutdown terlebih dahulu. Sudah? Oke, untuk pemenuhan dari addressing tabel yang ada di sini sudah terpenuhi semua ya. Oke, kita cek result apa saja yang belum dilakukan. Oke, di bagian router sudah aman. Berarti kita tinggal setting di bagian PC ini dengan settingan DHCP ya dari routernya. Oke, di sini IPv6. Nah, udah successful ya. C2 juga. Nah, successful. PC3 successful juga. Oh, sebentar. Terpencet stop sharing. Nah, kita lanjut. Nah, ini udah di PC3 juga udah selesai. Terus PC4 automatic. Nah, kayak gini. Berarti udah selesai semua. Nah, langkah terakhir kita lihat di bagian modul. Nah, di verify IPv6 connectivity ya udah. Berarti kita coba
ping dari PC1 ke PC3 saja. Kita lihat PC3 memiliki IP berapa. Oh, jangan di gini. Oke, kita command prompt ipconfig/all. Nah, kita bisa lihat di sini yang memiliki IP seperti itu. Tinggal kita jalankan di PC1 dengan ping. Ping. Oke, kita get terlebih dahulu ke kiri. Terus yang tadi, yang PC3 ke kanan. Nah, benar. Kita ping IPv6 address yang ada di sini 2001 DB8. Oke, di sini kita harus kalau ngeping IPv6 ya, kalau ping IPv6 itu dia harus di caps lock seperti ini ya. Gitu. DB8 ACAD CA 201 C9 FF FE 72 E2D9. Nah, di sini kita telah bisa melakukan connectivity antar PC ya, dari PC1 ke PC3. Kalau misal dari PC1 ke PC3 udah bisa berjalan mulus, seperti memberikan replay dari PC3-nya, maka otomatis dari PC2 ke PC4 juga sama, atau kebalikannya gitu. Pokoknya antar jaringan itu bisa melakukan koneksi lah, antara request sama reply gitu. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.